Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Yang kedua, marilah kita lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan membahas tentang kunci ketenangan hidup. Setiap dari kita pasti pernah merasakan saat-saat di mana masalah yang kita hadapi tak kunjung pun menemukan jalan keluar. Saat masalah itu muncul, hati kita dilanda dengan kegelisahan, kecemasan, stres, hingga depresi. Stres dan depresi mampu memicu berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit pikiran. Terkadang masalah yang kita hadapi tak kunjung pun selesai, bukan karena tak ada solusinya, melainkan karena kita tidak cukup tenang untuk dapat berpikir jernih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Insyirah yang bertepat pada ayat ke-6, Inna ma'al usri yusra, yang artinya adalah sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu bagaimanakah cara untuk mencari ketenangan agar kita merasa tentram? Adapun kunci-kunci untuk mencari ketenangan hidup, di antaranya adalah mengingat Allah. Selalu mengingat Allah adalah cara yang paling mendasar bagi umat muslim agar hati kita merasa tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam bahasa Al-Quran, mengingat Allah dapat diartikan juga dengan berzikir. Arti berzikir adalah mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta nikmat yang telah diberikan olehnya. Kita akan mendapatkan ketentraman dalam hati. Kemudian, bersyukur atas yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan merupakan cara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketentraman dalam hati maupun pikiran. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian kunci yang ketiga adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Sehingga barang siapa yang tujuan utama dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Apabila sholat yang kita kerjakan benar-benar dan khusyuk, niscaya kita akan merasakan kepuasan dalam hati, ketenangan jiwa, dan ketentraman hidup. Dalam satu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rob, segala macam kegelisahan, keresahan, serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih. Kita hendaknya menjadikan sholat sebagai penghibur dan penghias hati kita, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan.
Kemudian kunci yang selanjutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bergaul dengan para solihin, akan membuat kita terbawa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berkumpul dengan orang-orang soleh adalah salah satu amalan yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Segala kegundahan dalam hati dan pikiran akan terobati dengan nasihat-nasihat yang berguna yang membawa kita untuk selalu menyerahkan segala hasil dari urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Petunjuk bagi manusia yang dapat membuat hidup kita lebih tenang karena kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ilmu yang singkat tadi dapat memberikan pelajaran dan ibrah kepada kita semua. Meskipun kita tidak dapat menerapkan semua kunci-kunci tersebut, setidaknya kita dapat menerapkan salah satu dari kunci-kunci tersebut. Harapannya adalah kita semua menjadi seorang hamba yang lebih baik dari sebelumnya, untuk menuju hidup yang lebih tenang, tentram, dan indah pastinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.